Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 11 Samarinda, Bapak Ahmad Wasis MPD, yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Wiwi Setiawati MPD, narasumber berbagi praktek baik, tim penggerak komunitas, dan peserta webinar seri 2 Komunitas Belajar Guru Ceria SMA Negeri 11 Samarinda yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam ruang virtual tatap maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat, salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga tetap semangat membersamai peserta didik, diberikan kesehatan dan manfaat yang berkah semua Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pertama saya ucapkan selamat datang pada kegiatan berbagi praktek baik webinar seri 2 Komunitas Belajar Guru Ceria SMA Negeri 11 Samarinda. Adapun tema webinar kita kali ini adalah budaya positif dan implementasi kompetensi sosial emosional pada hari Rabu 11 September 2024 dan bersama saya yang akan memandu acara ini dari pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WITA. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama bagi yang beragama Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, terima kasih. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dipersilahkan untuk duduk tegap dan kepada petugas yang sudah ditugaskan untuk audio dipersilahkan untuk memutar audio. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah doa kepada Bapak Ibu peserta dan seluruh hadirin. Disilahkan untuk menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 11 Samarinda kepada Bapak Ahmad Wasis MPD, disilahkan.
Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Rinda MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita. Yang saya hormati Ibu Wiwi Setiawati MPD, Kepala BGP Provinsi Kalimantan Timur, para narasumber, para panitia dari komunitas guru ceria SMA Negeri 11 Samarinda, Pak, Bapak, Ibu peserta webinar seri kedua dengan tema budaya positif dan kompetensi sosial emosional. Marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan izinnya kita bisa bertemu lagi untuk yang kedua kalinya di webinar komunitas guru ceria. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan semoga acara ini terus berlanjut atas bimbingan dan arahan dari Ibu Iwi dan staf. Semoga menginspirasi yang lain. Acara webinar ini menjadi tradisi positif bagi kita untuk saling berbagi, meningkatkan literasi kita, meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan silaturahmi kita. Yang kedua, yang beragama Muslim, salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas segala bimbingannya sehingga kita ada di zaman seperti ini. Bapak Ibu semua, kami keluarga besar SMA Negeri 11 mengucapkan terima kasih, sekaligus mohon maaf jika webinarnya dilaksanakan di siang hari jam 2. Memang ada pengorbanan waktu, kita meninggalkan jam pelajaran kurang lebih 3 jam pelajaran. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita menambah ilmu, menambah silaturahmi, menambah wawasan, menambah teman, kita bisa mengimbangi dalam implementasi di sekolah masing-masing. Mohon kepada yang terhormat Ibu Iwi sekiranya nanti memberikan arahan sekaligus membuka webinar seri kedua ini. Akhirnya, dengan mohon maaf jika pelaksanaan ini kurang sempurna, kami atas nama keluarga besar memohon maaf kepada seluruh peserta, terutama kepada Ibu Wiwi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, semangat, motivasi agar kami semua bergerak terus maju dalam rangka transformasi dunia pendidikan, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menyenangkan, yang menggunakan pembelajar sepanjang hayat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Aziz selaku penanggung jawab kegiatan di webinar ini, selaku kepala sekolah yang tidak pernah lelah untuk memberikan kesempatan kita untuk terus berkembang dengan paradigma baru kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur yang sekaligus dimohon kepada Ibu Wiwi Setiawati MPD untuk membuka webinar ini secara resmi. Kepada Ibu Wiwi disilahkan. Terima kasih Ibu Rinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat guru saya nih, panutan saya Bapak Kepala SMA Negeri 11 Samarinda yang luar biasa. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Sudah mengajak saya untuk ikut serta di dalam kegiatan webinar dari SMA 11. Kombel, ceria ya. Yang selalu ceria, gimana tidak ceria gitu ya. Kepala sekolahnya selalu ceria, jadi gurunya, siswanya juga harus ceria gitu. Sesuai lah ini dengan dengan apa ini namanya, nama komunitas belajarnya. Kemudian juga para narasumber yang luar biasa, teman-teman ya, Pak Hendra Ibu. Siapa yang jadi narsumnya ya? Aku lupa. Pak Hendra dan Ibu Amsina. Sama Pak Hendra. Dan Ibu Amsina. Oh iya Pak Hendra. Pak Hendra, Pak Hendra lagi di pasar ya. Ayo Pak cepat pulang Pak, jangan lama-lama gitu ya. Udah ditungguin.
Pak Hendra, Bu Hamsina yang hari ini dengan tema budaya positif dan kompetensi sosial emosional. Juga moderator kita yang luar biasa, Ibu Rinda, guru-guru, Bapak Ibu guru, mungkin ada kepala sekolah juga di sini yang saya muliakan, saya sayangi, saya cintai semua yang terus semangat untuk mengembangkan dirinya, mengupgrade kompetensinya, pengetahuannya, ilmunya yang saya tahu pasti tujuannya adalah ujung-ujungnya untuk peserta didik kita sebagai generasi yang kita siapkan menjadi generasi-generasi yang unggul, karena di tangan kita lah Bapak Ibu, terutama di tangan Bapak Ibu guru ini yang ikut mewarnai generasi seperti apa yang nantinya akan menggantikan kita-kita ini semua. Bapak Ibu, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita diberikan keberkahan, kesehatan sehingga bertemu di ruang virtual ini. Saya lihat semuanya pada ceria ya, sehat, semua gembira, happy. Itulah kita kalau jadi guru, apapun masalahnya harus tetap happy ya, harus tetap ceria. Kemudian juga tidak henti-hentinya kita melantunkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat serta kita para pengikutnya. Muhammad. Pak Wasis Ya, Bu. dan Bapak Ibu yang lain, saya lagi-lagi memberikan apresiasi dan merasa bahagia serta bangga ya kepada teman-teman SMA Negeri 11 yang selalu bertumbuh dan berkembang ya. Ini juga guru-gurunya juga mendapat ruang dan dukungan motivasi yang tinggi dari pimpinannya. Nah, ini yang kita inginkan dan terlihat bagaimana SMA Negeri 11 bertumbuh. Mulai dari sekolah yang mungkin berada di pinggiran, sekarang masih di pinggir ya Pak ya? Ya, tetap, Bu. Siapa tahu dengan jadi sekolah penggerak langsung tiba-tiba ada di tengah Pak. Di pinggir yang mungkin juga tidak diperhitungkan sekarang. SMA Negeri 11 ini luar biasa sekarang menjadi salah satu sekolah yang ikut mewarnai pendidikan dan diperhitungkan juga karena perlahan tapi pasti tidak perlahan juga ya yang melejit ya. Melejit bisa menguatkan ekosistem pendidikannya sehingga ini juga menjadi satu bukti bahwa mau dimanapun letak sekolah kita ya, mau seperti apapun inputnya kalau itu didukung oleh orang-orang yang berada di dalamnya, ekosistem yang berada di dalamnya semua punya budaya positif yang baik, maka itu juga akan memberi pengaruh yang baik dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, hari ini teman-teman adalah webinar seri 2 nih, seri 2. Saya ingat sekali waktu seri 1 beberapa bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu atau Oke, 1 Ibu, bulan 1 yang bulan lalu. yang Jadi ini lalu. kan adalah kegiatan rutin bulanan jadinya ya, kegiatan rutin bulanan yang teman-teman juga selalu siap untuk berbagi praktik baik dan narasumbernya juga teman-teman siap untuk menyampaikan nih dari SMA Negeri 11. Boleh Bapak sekali-sekali diundang narasumber dari luar itu juga bagus sehingga ada Bu. kolaborasinya ya. Tapi ini memang SMA Negeri 11 ini SDM-nya luar biasa. Sebagai selain sekolah penggerak juga guru penggeraknya mungkin terbanyak ya Pak ya. Ya, Di ada 7, antara insya Allah, ya. ada 7 ya, karena ini dukungan dari kepala sekolahnya. Nah, dan dorongan kalau ayo didukung tapi harus didorong juga gitu. Harus ikut nih gitu. Ada program sekolah guru penggerak, ayo ikut didorong gitu. Mungkin diancam-ancam dikit juga ya Bu Rinda ya. Nah, Siap, Ibu. Tapi yang baik nggak apa-apa, Ibu. aktivitas di PMM juga luar biasa ya. Aktivitas di PMM juga luar biasa. Ini teman-teman yang sampai pada mengumpulkan aksi nyata. Ini memang menunjukkan bahwa pengaruh dari satu pimpinan itu memang sangat besar ya terhadap berjalannya suatu sistem di dalamnya. Nah, hari ini teman-teman webinar di seri 2 ini saya lihat mengambil tema budaya positif dan kompetensi sosial emosional. Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang ekosistem di sekolah bukan barang baru tetapi ini adalah bukan barang sih ya, sesuatu hal yang sangat penting ya, sangat penting. Kita tahu kita itu sebagai guru harus selalu mengembangkan atau menumbuhkan budaya positif dan juga bisa mengembangkan kompetensi sosial emosional.
pada siswanya. Kita tahu itu, tetapi jarang diimplementasikan. Nah, hari ini dibahas oleh teman-teman SMA Negeri 11, how to implementasinya. Ya, tentu kalau kita ingin mengembangkan budaya, menumbuhkan budaya positif dan juga mengembangkan kompetensi sosial emosional kepada siswa kita, siapa dulu Bapak Ibu yang harus menumbuhkan budaya positif dan punya kompetensi sosial emosional sebelum ke siswa? Tentu kita sendiri guru ya Bapak Ibu ya. Harus dimulai dari diri kita, harus dimulai dengan lingkungan kita, sehingga kita juga bisa menerapkannya dengan baik, tidak setengah-setengah, yang tidak hanya teoritis saja, teori-teorinya saja, tapi prakteknya tidak. Nah, saya yakin apa yang akan dibagikan oleh teman-teman dari SMA Negeri 11 ini adalah sesuatu yang memang sudah diimplementasikan ya, diimplementasikan di SMA Negeri 11. Dan alhamdulillah ini saya lihat sertanya banyak Pak Wasis. Tadi saya lihat ada Bu Sekar ya. Ada mana lagi nih yang dari SMA lain? Dari Saya Bontang ada Bu nggak ini. Nurul ya. Dari Ibu SMA Firda, 1. dari SMA 2, dari Bontang ya. SMK 1. Dari Ibu Putri Agnes Suyitno dari mana nih? SMA 11 Bu. SMA 11. Oke, ada Ada Bu SMA Ike 7 juga, ya. Ibu Erlita SMK 1 Bontang nih, jangan-jangan Ibu Erlita kakak saya nih ya. Iya, nah ini adalah sesuatu yang sangat baik yang bisa menginspirasi ya teman-teman kita. Saya yakin dimanapun itu ya, bukan hanya di SMA Negeri 11, tapi dimanapun itu, di sekolahnya Bapak Ibu atau di lingkungan Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru itu pasti sudah menumbuhkan budaya positif dan kompetensi sosial emosional. Karena memang kalau kita bicara tentang budaya positif, kompetensi sosial emosional, ini adalah sesuatu yang sangat berhubungan sekali ya, sangat beririsan sekali di dalam mendukung perkembangan sosial, emosional maupun prestasi akademik siswa ya. Kita pastikan kalau anak kita itu punya kematangan emosi yang baik ya, sehingga dia lebih bijak di dalam menyikapi perbedaan misalnya gitu. Tidak semua orang itu sama, kita harus bisa toleransi ya, punya kematangan emosional yang baik. Juga peka terhadap lingkungan sekitarnya, tidak sibuk dengan dirinya sendiri, apalagi tantangan anak-anak zaman sekarang, Bapak Ibu, sangat luar biasa ya, sangat besar sekali dibanding dengan tantangan kita waktu kita sebagai murid gitu ya. Dulu saya jadi muridnya Pak Wasit, belum terlalu besar tantangannya karena belum ada gadget gitu ya, masih fokusnya ya kalaupun belajar ya bermain, tapi mainnya juga tidak, ya mainnya ya aktivitas fisik di luar rumah yang masih melibatkan lingkungan sosial ya. Nggak bisa kita main sendiri gitu. Paling Bu Hamsina dulu waktu kecil mainnya BP-BP-an yang main sendiri gitu ya. Tapi biasanya ada temennya juga gitu. Betul, Nah, Bu. kalau zaman sekarang anak-anak kita itu sibuk dengan dunianya sendiri, Bapak Ibu. Bahkan dia kadang-kadang lupa bahwa ada lingkungan sosial yang juga harus dia perhatikan. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita menumbuhkan budaya positif dan juga kompetensi sosial emosional, apalagi anak-anak mau di jenjang apapun ya, mau di jenjang apapun, bukan hanya di jenjang SMA. Ini harus kita tumbuhkan mulai dari mereka kecil, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Kalau semua guru punya mindset, punya keyakinan dengan menumbuhkan budaya positif dan kompetensi sosial emosional ini bisa mendukung siswa kita dalam belajar, maka akan indah sekali kelas-kelasnya Bapak Ibu itu ya. Akan mudah kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman ya, nyaman bagi siswa kita, tentu nyaman juga bagi kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Wasis dan teman-teman ya. Bu Hamsina, terima kasih sudah menjadi narasumber juga. Pak yang di Pasir cepat pulang, Pak Hendra. Terima kasih. Siap Ibu, siap. Pulang juga yang Bapak Ibu yang lain terima kasih ya. Tadi kata Pak Wasis, ini jam 2 sore, ada mungkin di antara Bapak Ibu ada yang masih di sekolah menyelesaikan tugas-tugas administratifnya ya, atau mungkin sudah di rumah, bisa tidur siang nih padahal gitu. Atau bisa bermain, berkumpul bersama anaknya, keluarganya. Tapi Bapak Ibu memilih untuk mengikuti webinar ini, ya, insya Allah ini akan menjadi amal jariahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah guru-guru yang selalu mau belajar, mengembangkan kompetensinya, mengupgrade, meningkatkan ilmunya, sehingga
apapun yang kita lakukan itu juga menjadi yang terbaik bagi siswa kita. Dengan izin Bapak Ibu, untuk mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan berdampak, ya. Maka kegiatan webinar seri 2 dengan tema budaya positif dan kompetensi sosial emosional yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA Negeri 11 Ceria gitu. Ceria dengan ini, ceria gitu ya. Dengan ini secara resmi dibuka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gelar Waalaikumsalam webinar Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat menyampaikan praktik baik juga kepada para narasumber. Terima Oke, kasih Bu terima Wiwi. kasih Bu Wiwi. Terima kasih Bu Wiwi yang luar biasa. Dari Bu Wiwi kita belajar Ibu bagaimana memotivasi, mendorong, memfasilitasi, dan yang terakhir ini mungkin yang paling penting membersamai kami Ibu untuk bertumbuh dan berkembang. Ini tidak mungkin kita tumbuh tanpa ada dorongan dari seperti itu. Mohon izin Bapak Ibu dan Bu Wiwi jika berkenan kita mengambil dokumentasi. Untuk Bapak Ibu guru hebat silahkan mengaktifkan kameranya, menampilkan senyum yang terindah karena kita akan mengambil dokumentasi secara Senyum yang bersama-sama. terceria, Bu Rinda. Yang terceria, nggih, siap Ibu. Senyum yang terceria kepada yang bertugas Pak Susilo. Silahkan Pak Susilo untuk mengambil gambar bersama-sama. Kita hitung, sudah siap Pak Susilo, nggih? Siap Ibu. Oke. Kita hitung Bapak Ibu, silahkan gaya senyum dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya ceria mungkin Bapak Ibu. Ceria. Ya. Silahkan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih Ibu Wiwi, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasinya dalam dokumentasi kita tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk di sesi yang utama, sesi webinar kali ini. Sekali lagi, tak bosannya saya sebagai pemandu acara mengingatkan Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu telah terdaftar di portal webinar komunitas pada platform Merdeka Mengajar untuk mengikuti kegiatan ini sepenuhnya, kemudian mengisi daftar hadir, serta memberikan evaluasi dari webinar ini. Dan kami informasikan bahwa sertifikat nanti akan otomatis tergenerate di email Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu, bagi yang terkendala sinyal mungkin boleh menonaktifkan kamera, kemudian mute speaker. Silahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur raise hand atau angkat tangan ketika Bapak Ibu ingin mengkomunikasikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sesi utama kita hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Yang pertama ini saya ingin menyampaikan dan membacakan sedikit biografi dari pemateri kita. Yang pertama, narasumber berbagi praktek baik di implementasi kurikulum Merdeka ini. Untuk narasumber yang pertama kita hari ini adalah yang pertama Bapak Hendra Putra Sastanegara. Beliau lahir di Kutai pada 5 Januari 1992. Kemudian hobi beliau adalah olahraga. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1 Pendidikan Fisika di Universitas Mula Warman. Kemudian riwayat pekerjaan beliau guru fisika di SMA Negeri 11 Samarinda. Adapun prestasi yang diraih sebenarnya banyak Bapak Ibu, hanya beliau menyampaikan hanya yang guru penggerak angkatan 5, kemudian juga beliau tergabung dalam pengajar praktek angkatan 10, dan sebenarnya yang lain-lain kalau di SMA 11 beliau juga aksi nyata yang terbanyak ya Bapak Ibu, tapi beliau enggan disebutkan. Kemudian tugas tambahan dari Pak Hendra sendiri, beliau adalah Waka Kesiswaan, kemudian juga Ketua TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, kemudian juga penggerak Kombel, dan masih banyak yang lain lagi ya Bapak Ibu, yang kalau disebutkan mungkin tidak cukup waktu. Maka kalau ada kata ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, maka kita akan langsung masuk ke sesi inti materi kita hari ini, yang Pak Hendra akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Kepada Pak Hendra Putra, disilahkan.
terima kasih Bu Rinda. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Oh, sudah di share screen kan ya? Terdengar ya suara saya Bu Rinda ya dan Bapak Ibu semuanya. Ya, jelas Terdengar Mas. Pak, jelas sekali. Terima kasih yang terhormat Ibu Wiwi jika masih bergabung dan juga Bapak Ahmad Wasis dan Bapak Ibu hebat semuanya. Izinkan di sini saya berbagi sedikit praktik baik ya Bapak Ibu ya. Jika dikatakan sebagai narasumber, sebenarnya kita semua ini adalah narasumber Bapak Ibu ya, karena kita semua sudah melakukan praktik baik yang ada di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, nama saya Hendra. Bapak Ibu jika bertemu di jalan, mungkin Bapak Ibu yang di luar dari SMA 11 bisa menegur dan menyapa ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk materi yang pertama ini adalah budaya positif ya Bapak Ibu ya. Izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Pak, aman. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jika kita berbicara tentang budaya positif, ya Bapak Ibu ya, pastinya Bapak Ibu telah sering mendengar dan bahkan tadi dikatakan Bu Wiwi, bahkan kita sering juga melaksanakannya ya Bapak Ibu ya. Namun kita kembali atau kami kembali mengingatkan dari komunitas Guru Ceria Kota Samarinda yaitu SMA Negeri 11 Samarinda. Kalau secara harifah, jika secara harifah, budaya positif sendiri itu adalah nilai-nilai ya Bapak Ibu atau keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah yang berpihak pada murid khususnya Bapak Ibu ya. Karena kita di sini berbicara tentang budaya positif atau kebiasaan ya Bapak Ibu ya, atau yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Namun Bapak Ibu di dalam budaya positif sendiri, kita perlu melakukannya mulai dari awal Bapak Ibu. Tentunya budaya positif ini tidak mudah dilakukan walaupun dikatakan sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Budaya positif ya Bapak ya. Budaya positif yang ada di sekolah misalnya. Nah, di dalam tumbuh kembang murid ya Bapak Ibu ya, untuk kita menjadikan seorang murid itu menjadi murid pribadi yang kritis, kemudian memiliki hormat, rasa hormat baik kepada guru, kepada teman, baik kepada adik kelas maupun kakak kelas. Kemudian mereka juga memiliki tanggung jawab, maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kehebatan kita ya Bapak Ibu ya. Kembali saya ingatkan kehebatan kita sebagai seorang guru, yaitu menuntun siswa di dalam mengembangkan watak serta karakter murid kita lah, melalui budaya positif ini Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, di dalam budaya positif, selain kita tadi menuntun ya Bapak Ibu ya, budaya positif itu dapat dilakukan dengan cara-cara yang pastinya harus positif. Nah, kemudian selain itu kita juga harus berpikir positif terlebih dahulu Bapak Ibu. Bagaimana kita mau melakukan budaya positif kalau kita sendiri berpikir tidak positif. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pastinya kita harus memiliki hati yang positif. Nah, tidak boleh curiga, tidak boleh suuzon ya Bapak Ibu ya terhadap murid kita khususnya Bapak Ibu. Nanti kalau muridnya telat kita marah-marahin gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita harus memiliki hati yang positif dan juga berpikir positif. Kemudian yang terakhir pastinya adalah untuk melengkapi kegiatan budaya positif ini kita harus bersikap positif. Nah, mengembangkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu harus dilakukan dengan penuh kesungguhan ya pastinya Bapak Ibu. Dengan hal yang terlihat sederhana Bapak Ibu. Tidak usah hal yang muluk-muluk, melalui hal sederhana saja. Namun terkadang sulit kita lakukan nih Bapak Ibu ya. Kita harus melakukannya secara terus-menerus, membiasakannya. Dan kita juga sebagai guru yang harus memberikan contoh positif kepada murid kita. Nah, budaya positif itu sangat perlu dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Di zaman sekarang, di zaman era Gen Z ini Bapak Ibu ya, atau anak-anak kita yang sudah berbeda generasi dengan kita, di mana serangan dari ilmu teknologi yang sangat luar biasa, sehingga murid juga perlu kontrol ya Bapak Ibu ya. Perlu kita kontrol melalui budaya positif di sekolah. Ya Bapak Ibu ya, selain kita membentuk karakter murid ya Bapak Ibu ya, yang positif pastinya kita juga akan membentuk kognitifnya murid. Namun di dalam kognitif ya Bapak Ibu ya, kita harus juga melahirkan murid-murid yang memiliki nilai positif Bapak Ibu, nilai adab yang baik Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menilai murid ya Bapak Ibu ya, ketika adab murid atau perilaku murid itu tidak mencerminkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada peribahasa Bapak Ibu, ilmu itu lebih adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, dari budaya positif inilah kita melahirkan nanti adab-adab yang baik kepada murid kita,
kemudian budaya-budaya yang baik kepada murid kita. Nah, menurut saya pribadi Bapak Ibu ya, sebelum membangun budaya positif yang mengarah kepada siswa Bapak Ibu ya, atau mengarah kepada murid kita, terlebih dulu kita harus membangun budaya positif untuk diri kita sendiri dulu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus belajar juga bagaimana kita harus membangun budaya positif pada diri kita sendiri dulu Bapak Ibu. Kita harus bercermin dulu pada diri kita, apakah hari ini kita sudah menegur siswa yang terlambat, tapi apakah kita sudah tidak terlambat Bapak Ibu. Nah, itu sebagai cerminannya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita menegur murid untuk membuang sampah pada tempatnya, apakah hari ini kita sudah membuang sampah pada tempatnya? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemauan untuk mengubah kebiasaan ya Bapak Ibu yang kurang baik pada diri pendidik dan membiasakan hal-hal yang baik tentunya menjadikan diri kita Bapak Ibu ya sebagai iklan ya Bapak Ibu ya, atau sebagai role model kepada murid-murid kita untuk menyebar kebaikan yang ada di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, konsep inti budaya positif sendiri itu ada beberapa nilainya Bapak Ibu ya. Yang pertama pastinya perubahan paradigma yang positif pada diri kita dan juga murid kita dan juga satuan pendidikan kita atau di sekolah kita. Kemudian yang kedua nanti kita akan terapkan disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kita akan membahas juga kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, ini yang terpenting ya Bapak Ibu ya. Posisi kontrol ini nanti kita akan lihat bagaimana posisi kontrol kita terhadap murid kita. Kemudian ada keyakinan kelas yang sering Bapak Ibu sekarang dengar ya Bapak Ibu, atau kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kembali saya mengingatkan pada webinar kita pada siang hari ini, saya akan berbagi praktek baik bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan khususnya di sekolah kita ya Bapak Ibu, karena di satuan pendidikan itu memiliki budaya atau ekosistem yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, kita kembali mengingat Bapak Ibu budaya positif apa yang pernah kita lakukan atau yang belum pernah kita lakukan. Baik Bapak Ibu, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru yang pertama Bapak Ibu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang ya Bapak Ibu ya, berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Sehingga nantinya murid belajar sesuai dengan kebutuhannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Bapak Ibu ya, yang sudah digalakkan oleh Kementerian Bapak Ibu ya, di mana nilai profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu ya, sudah Bapak Ibu ketahui. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang sering kita miskonsepsi ya Bapak Ibu ya, tentang posisi atau tentang teori kontrol Bapak Ibu. Ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama perlu kita perhatikan di sini adalah ilusi bahwa guru itu mampu mengontrol murid Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu kita tidak harus mengontrol murid Bapak Ibu ya kalau kita menerapkan budaya positif ini. Nah, kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu Bapak Ibu ya penguatan yang kita berikan itu dapat bermanfaat dan juga efektif. Tergantung cara kita melakukan atau kita menerapkannya kepada murid kita. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter Bapak Ibu ya. Ketika kita membuat siswa itu merasa bersalah, contohnya misalnya siswa tidak mengerjakan tugas, kita membuat dia merasa bersalah atau kita mengkritik dia, itu mampu menguatkan karakter. Tidak semua siswa Bapak Ibu, tidak semua murid kita dapat menerima ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kita sebagai guru sering berpikir bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita berhak memaksa siswa kita untuk masuk di kelas, belajar di kelas, mengerjakan tugas, melakukan asesmen. Ya Bapak Ibu ya, padahal Bapak Ibu kalau kita memaksa ya, kita sendiri saja kalau dipaksa orang yang kita belum tentu kita suka, itu belum tentu itu akan efektif Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu ada beberapa stimulus atau responnya Bapak Ibu ya tentang realistis kebutuhan dan juga teori kontrol dunia Bapak Ibu ya. Jadi ada stimulus respon dengan teori kontrol Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat contoh yang pertama ya Bapak Ibu ya, realistis kalau berdasarkan stimulus dan respon, itu kebutuhan kita sama Bapak Ibu. Padahal ya Bapak Ibu, realistisnya kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu ya. Jadi untuk kebutuhan murid-murid kita pun pasti berbeda Bapak Ibu. Sesuai dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi tadi Bapak Ibu ya. Kemudian di sebelah kiri Bapak Ibu itu tentang semua orang melihat hal yang sama ya Bapak Ibu. Intinya yang di sebelah kiri itu adalah pokok-pokok yang sama ya. Orang lain bisa mengontrol saya dan lain sebagainya. Padahal di sebelah kanannya teori kontrolnya itu adalah hanya Anda dan yang bisa mengontrol diri Anda gitu Bapak Ibu ya. Kita sendiri sebagai seorang insan manusia tidak bisa dikontrol oleh orang lain ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa dikontrol oleh misalnya Bapak Ibu contoh kita ketika kita di sekolah
Pak Wasis selaku Kepala Sekolah SMA 11 itu tidak mengontrol Bapak Ibu, namun mengawasi Bapak Ibu ya. Ketika kita mulai belok, beliau mengingatkan, meluruskan. Jadi kita kontrolnya tetap ada di kita Bapak Ibu ya, di diri kita masing-masing. Pun begitu Bapak Ibu, kepada murid-murid kita Bapak Ibu ya, kita tidak bisa mengontrol dia secara terus-menerus, tidak mungkin Bapak Ibu ya. Ketika dia di sekolah, oke, mungkin bisa, tapi pada saat dia sudah di rumah, tidak bisa Bapak Ibu. Maka diperlukannya tadi kesadaran diri untuk membangun budaya positif Bapak Ibu. Nah, kita melihat Bapak Ibu ya. Di sini ada disiplin positif Bapak Ibu. Dari poin-poin tadi tentang budaya positif tadi, ada yang namanya disiplin positif, yang mana secara harfiah disiplin itu mengacu pada diri sendiri Bapak Ibu ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang kita yakini. Nah, disiplin positif sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan nih Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita berusaha mendisiplinkan atau melakukan disiplin positif, kita tidak harus memberdayakan atau membudayakan peserta didik mendapat imbalan ya Bapak Ibu ya, ataupun ancaman ataupun hukuman. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika kita sedang mengajar nih Bapak Ibu, ada misalnya permasalahan atau soal yang dibahas, ayo anak-anak, siapa yang mau maju, nanti Bapak kasih tambahan nilai atau Ibu kasih tambahan nilai. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu, itu harus kita tumbuhkan kesadaran siswa bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak harus mengharapkan imbalan apapun. Kita ikhlas secara kesadarannya Bapak Ibu, itu harus kita tumbuhkan melalui disiplin positif atau budaya positif tadi. Bagaimana caranya nanti Bapak Ibu? Nanti kita lihat di slide berikutnya Bapak Ibu. Ataupun ancaman atau hukuman. Baik, siapa yang tidak mengerjakan tugas, Bapak akan kurangi nilainya. Bapak akan misalnya tidak boleh mengikuti pembelajaran Bapak selama 1-2 jam dan seterusnya misalnya Bapak Ibu. Itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Karena hal itu akan menimbulkan rasa takut kepada murid kita Bapak Ibu ya. Kalau zaman kita sekolah dulu mungkin oke Bapak Ibu ya. Tapi sekarang budayanya, zamannya sudah berbeda Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri Bapak Ibu ya. Sehingga mereka berperilakunya mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya Bapak Ibu ya. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri seseorang atau dari dalam diri murid kita Bapak Ibu. Sehingga dalam perubahan perilaku mereka dapat mengarah ke perilaku yang lebih baik lagi. Nah, baik Bapak Ibu, ini untuk nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu ya, yang disepakati bersama. Contohnya ini ada 3 Bapak Ibu. Kita ambil yang di sebelah kiri saja Bapak Ibu, karena yang di sebelah kiri ini adalah yang kita laksanakan atau kita lakukan saat ini di satuan pendidikan, yaitu tujuannya adalah untuk membuat murid kita berprofil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya, yang dimana ada 6 nilainya, 6 dimensi Bapak Ibu ya, dari beriman bertakwa sampai murid kita berpikir kreatif. Pun begitu Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ada di program-program di luar institusi kita sebagai satuan pendidikan itu ada juga Bapak Ibu ya. Artinya kurang lebih sebenarnya sama Bapak Ibu ya. Tujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan itu tujuannya sama. Cuman ini penerapannya kita di satuan pendidikan, maka kita ambil yang profil pelajar Pancasila. Baik, nah ini ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Melanjutkan dari nilai disiplin positif tadi Bapak Ibu, jadi setiap kita manusia ini pasti memiliki kebutuhan ya Bapak Ibu ya, atau keperluan Bapak Ibu ya, di mana kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang kita perlukan ya Bapak Ibu ya, untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis kita pastinya Bapak Ibu. Kemudian untuk tujuannya adalah mempertahankan kehidupan dan juga kesehatan kita Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada 5 ya Bapak Ibu yang harus kita ingat Bapak Ibu ya, untuk murid-murid kita dan juga untuk kita pastinya Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama ada penguasaan, kemudian yang kedua itu ada rasa kesenangan, kemudian untuk bertahan hidup Bapak Ibu, kebutuhannya pasti ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan Bapak Ibu. Dari 5 poin ini Bapak Ibu itu harus kita lakukan di dalam kita menerapkan nantinya budaya positif atau nilai-nilai disiplin positif yang ada di kelas dan juga di sekolah kita Bapak Ibu. Nah, kemudian dari tadi kebutuhan dasar manusia tadi, kita juga ada nilai yang namanya nilai motivasi perilaku manusia ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 poin Bapak Ibu ya. Yang satu Bapak Ibu, kita hidup sebagai manusia itu untuk menghindari
hukuman atau ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan ya Bapak Ibu yang harus kita hindari Bapak Ibu ya, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya Bapak Ibu ya. Jadi untuk motivasi perilaku manusia itu kadang-kadang ada 3 ini Bapak Ibu. Untuk kita melakukan sebuah perilaku itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yang mana kita berada di posisi mana nih kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, baik, ini Bapak Ibu, kemudian ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal ya Bapak Ibu, ini yang gagal. Nah, yang pertama itu adalah hukuman Bapak Ibu ya. Ketika kita memberikan hukuman, maka akibatnya ada rasa kepada murid kita, yaitu pastinya sakit hati Bapak Ibu ya, tidak nyaman ketika bertemu kita, murid merasa takut ketika kita lewat aja mereka udah lari gitu Bapak Ibu ya. Kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahannya ya Bapak Ibu ya, tidak jujur ketika bersalah. Kemudian murid menjadi rendah dirinya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk penghargaan sendiri, dinilai penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan ya pastinya Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan hal tersebut. Kemudian mematikan kreativitas murid, kemudian menghukum dengan sistem ranking itu juga belum diperkenan atau tidak diperkenankan ya Bapak Ibu ya. Kemudian merampas hak dan mengerampas hak yang menghargai dirinya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dengan yang identitas suksesnya Bapak Ibu. Ketika kita mengingatkan murid ya Bapak Ibu ya, apa konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan, konsekuensi itu nanti dapat menguatkan murid dalam jangka pendek ya Bapak Ibu ya. Namun ada nilai positifnya Bapak Ibu ya. Kemudian ketika kita mengingatkan konsekuensi dari perbuatan murid itu perlu monitoring berkelanjutan, kemudian ada stimulus atau rangsangan atau respon Bapak Ibu ya. Kemudian murid menghormati sebuah peraturan, jadinya Bapak Ibu kemudian kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya ada restitusi Bapak Ibu ya. Nah, restitusi ini adalah bagaimana kita menstabilkan murid ya Bapak Ibu ya. Murid bertanggung jawab atas perilaku atau atas perbuatan yang telah dilakukan ya Bapak Ibu ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang Bapak Ibu. Ketika kita menerapkan budaya restitusi ini, maka akan fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya Bapak Ibu ya. Ketika kita melakukan restitusi, murid insya Allah nanti akan menghormati dirinya dan juga orang lain ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada teori kontrol atau mengontrol dirinya, dan juga murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya Bapak Ibu ya. Jadi kita bawa murid itu kembali ke dia Bapak Ibu, kembali ke refleksi apakah murid benar melakukan hal tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ya Bapak Ibu ya, dengan cara restitusi namanya Bapak Ibu ya. Jadi restitusi ini mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah ikut guru penggerak itu sering mendengar ya Bapak Ibu ya. Namun mungkin ada juga Bapak Ibu yang baru mendengar atau beberapa bulan baru mendengar atau bahkan hari ini baru mendengar. Jadi intinya konsep restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi ya Bapak Ibu ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi proses restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan murid ya Bapak Ibu ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter mereka yang lebih kuat. Mereka memiliki karakter yang lebih kuat. Mereka memiliki semangat lagi Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan restitusi? Nah, sebelum melakukan itu kita ada ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu ya. Jadi ciri-ciri restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita seorang murid melakukan kesalahan, kita bukan menanamkan atau memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kamu harus menebus kesalahanmu, bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Namun lebih kepada belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Karena kita sebagai manusia itu pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan ya Bapak Ibu ya. Kemudian memberikan tawaran-tawaran yang positif Bapak Ibu, bukan paksaan, bukan berdasarkan kita sebagai guru, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, bukan Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri murid ya Bapak Ibu ya, bahwa di dalam diri murid kita itu pasti memiliki kelebihan Bapak Ibu yang harus dimunculkan melalui motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri murid kita. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya, yang mendasari tindakan dari murid kita tadi apa gitu. Yang mendasari kamu melakukan itu tadi apa nak, seperti itu. Jadi kita harus menguatkan karakter murid kita Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik ya Bapak Ibu untuk kita lakukan saat ini di sekolah, karena murid kita kalau kita marahin pasti dia lari Bapak Ibu.
Kemudian restitusi itu fokus pada karakter Bapak Ibu ya, seperti yang saya katakan tadi, bukan tindakannya Bapak Ibu. Kita lihat karakternya. Kemudian restitusi fokus pada menyelesaikan, bukan pada menyelesaikan masalah, tapi mencari solusi ya Bapak Ibu. Bagaimana solusi terbaik ya Bapak Ibu yang didapatkan ketika sudah melakukan kegiatan restitusi ini. Nah, kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya pada kelompoknya ini dia kembali berbaur dengan rekan-rekannya, dia tidak takut lagi, dia bisa menjelaskan kenapa dia berbuat salah. Seperti itu pada intinya Bapak Ibu. Jadi ketika ada murid salah Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung memarahi, menjudge dia Bapak Ibu ya di depan teman-temannya, karena itu akan merusak psikologis dia. Kita harus mengembalikan dia kepada kelompoknya Bapak Ibu ya, sehingga dia bisa diterima oleh kelompoknya dan dia juga bisa menyesuaikan kembali dengan kelompoknya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada contoh kasus nih Bapak Ibu ya, ada contoh sedikit kasus Bapak ya. Mungkin sering kita temui bahkan, atau mungkin coba kita berpikir Bapak Ibu, mungkin saya sendiri juga Bapak Ibu ya, ketika ada siswa sering tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya Bapak Ibu ya, ada perbedaan Bapak Ibu ya dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman ini misalnya tadi Bapak Ibu yang seperti saya katakan di awal, oh kamu tidak mengerjakan ini, silakan kamu menghormat bendera selama 10 menit, itu namanya hukuman Bapak Ibu ya. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi ya Bapak Ibu ya untuk mengerjakan tugasnya atau PR-nya saat jam istirahat misalnya Bapak Ibu. Itu namanya konsekuensi. Tetapi kalau di restitusi Bapak Ibu, nah bedanya adalah kita menanyakan lagi kepada murid, keyakinan kelas kita seperti apa nak? Kemudian ketika kamu tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas, apa yang akan kamu peroleh, seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih ke bahasa-bahasa yang positif Bapak Ibu ya, kalimat-kalimat positif yang membangun murid, sehingga nanti murid dapat menyelesaikan masalahnya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian murid pastinya akan lebih terbuka dan juga menghormati ya Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan konsep atau praktik restitusi ini Bapak Ibu ya. Beda kalau anak sering kita marahin ya Bapak Ibu ya, dia akan menjadi tertutup, dia tidak akan terbuka, bahkan dia tidak akan hormat dengan kita Bapak Ibu, bahkan dia pasti akan ingat Bapak Ibu 10 tahun yang akan datang, dia pasti akan ingat Pak Hendra pernah marahin saya di depan teman satu kelas, pasti dendamnya akan terus menerus. Tapi kalau kita melakukan dengan restitusi ya Bapak Ibu ya, pasti dia akan mengingat kita juga dengan mengingat yang baik, mendoakan kita bahkan Bapak Ibu ya, yang baik-baik. Baik Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu ya, posisi kontrol kita Bapak Ibu ya. Jadi tadi ketika kita sudah melakukan disiplin positif ya Bapak Ibu ya, motivasi, kemudian tadi ada contoh-contoh hal-hal untuk melakukan restitusi. Jadi kita sebagai guru harus di mana kita saat ini berada Bapak Ibu ya. Apakah kita berada di posisi penghukum yang tadi ketika murid tidak mengerjakan PR kita hukum ya Bapak Ibu ya, atau pembuat rasa bersalah, misalnya kamu bisa nggak melakukan ini untuk Bapak atau untuk Ibu gitu Bapak Ibu ya. Atau posisi teman ya, sering kita jumpai mungkin sering mabar sama muridnya Bapak Ibu ya, main game bareng dan lain sebagainya lah Bapak Ibu ya, sehingga murid merasa teman gitu ya. Kemudian ataukah manajer ataukah terakhir pemantau Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bisa mungkin diaktifkan mic-nya Bapak Ibu ya. Kalau di sini Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol kita sebagai guru sebagai apa nih Bapak Ibu dari 5 poin tadi? Saya manajer. Oke, kita manajer ya Pak ya, boleh kita buka Pak. Nah, ternyata pembuat merasa bersalah Pak, karena kecewa Pak ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu ya gitu ya. Jadi sehingga itu murid ketika dikatakan seperti itu dia akan merasa bersalah ya Bapak Ibu, karena telah membuat Bapak Ibu gurunya bersalah. Baik, terima kasih Bapak. Tidak apa-apa Bapak. Kita sambil sama-sama belajar Bapak. Nah, ini Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang kamu kelilingan 3 kali. Penghukum ya Bapak Ibu ya. Coba kita cek. Ya benar Bapak Ibu ya. Penghukum murid nih Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah ini posisi mana Bapak Ibu? Manajer. Oke, tepat sekali. Terima kasih Ibu ya. Nah, ayo lakukan demi Bapak atau Ibu. Teman. Baik. Betul Pak. Teman ya. Teman. Nah, yang terakhir, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Sebagai
Pemantau, Bapak Ibu ya. Pemantau. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sangat hebat sekali. Baik Bapak Ibu, kita tonton video ini sebentar Bapak Ibu ya. Suaranya terdengar Bapak Ibu? Pak Hendra jangan di-mute supaya terdengar suaranya. Suaranya tidak terdengar, Pak. Ya Pak, memang sengaja saya mute Pak suaranya Pak. Ini ilustrasi video Pak ya. Jadi ini ada sebuah sekolah, Bapak Ibu ya, ini ada guru, tadi gajinya 300.000. Ketika ditegur dia bad mood ya Bapak Ibu ya, bad mood. Karena dia banyak pikiran. Kemudian ada pesan WA yang masuk dari istrinya Bapak Ibu ya, jangan lupa tanggal 3 harus bayar kontrakan rumah. Dia semakin pusing nih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pada saat kelas sudah masuk ya Bapak Ibu ya, ini sudah masuk di dalam kelas. Kita lihat bagaimana ekspresi wajahnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada murid yang terlambat nih Bapak Ibu ya, ada murid yang terlambat. Dia sedang menjelaskan atau menulis di papan tulis. Intinya guru ini marah ya Bapak Ibu ya. Kemudian dia meminta muridnya melakukan sesuatu, mengangkat kaki dan mengangkat dua telinganya. Kemudian dia melihat muridnya ribut ya Bapak Ibu ya, gurunya makin marah. Akhirnya dia minta muridnya belajar sendiri. Kemudian gurunya meninggalkan kelas Bapak Ibu. Dengan membanting pintu Bapak Ibu ya, dan dia pusing Bapak Ibu ya. Karena tadi harus membayar kontrakan gitu Bapak Ibu ya. Jadi masalah di rumah dia bawa ke sekolah. Baik Bapak Ibu. Nilai apa yang kita dapat tadi Bapak Ibu dari video singkat tersebut Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu? Boleh Pak Abdul Rahman, silakan. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Baik Bapak Ibu, dari video singkat tadi Bapak Ibu ya, kita saksikan bahwa seorang guru Bapak Ibu ya memiliki masalah pribadi di rumah Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu, pasti kita sebagai manusia punya masalah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Namun karena kita terlahir sebagai pendidik ya Bapak Ibu ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya Bapak Ibu ya, kita harus mengesampingkan itu ya Bapak Ibu ya, walaupun berat untuk dilakukan, sangat mudah diucapkan Bapak Ibu. Namun setiap hari ketika kita merefleksi Bapak Ibu ya, apakah sudah tepat ketika kita marahin murid Bapak Ibu ya? Apakah kita sudah tepat ketika kita membentak seorang murid ataupun kita menghukum ya Bapak Ibu ya? Jadi yang perlu kita refleksi nilainya adalah hari ini sudah tepatkah Bapak Ibu ya kegiatan-kegiatan ataupun metode pembelajaran kita yang mengedepankan Bapak Ibu disiplin positif atau budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Apakah sudah tepat Bapak Ibu ya? Nah, kemudian Bapak Ibu dari tadi ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Ketika ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera ya, yang pertama ketika dia sebagai posisi penghukum maka dia akan akan berbicara seperti ini Bapak Ibu ya. Patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, maka dia akan menghukum. Ketika dia pemantau Bapak Ibu atau dia memantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, maka dia sudah masuk di kategori budaya positif Bapak Ibu ya. Kemudian ketika teman posisi dia 5 menit lagi ya. Baik Ibu, sedikit lagi Ibu. 2 slide lagi. Oke. Teman ketika dia posisi di teman, ayolah yang tertib. Buat bu guru bangga gitu ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah,
Berapa kali Pak Guru atau Bu Guru harus memberitahu kamu ya, Bu Guru kecewa sama kamu. Ketika kita mengungkapkan kalimat-kalimat yang ada nada kalimat kecewa, maka kita akan membuat murid merasa bersalah. Kemudian ketika kita di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Begitu Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu sekarang sudah sangat familiar dengan kalimat ini, yang dimana keyakinan kelas itu adalah berasal dari awalnya adalah kesepakatan dulu Bapak Ibu ya. Kita harus memaksa dulu membuat kesepakatan, kemudian menjadi keyakinan kelas, dan terakhir nanti akan menjadi budaya Bapak Ibu ya. Ketika kita di awal kita dipaksa, kemudian menjadi sebuah kesepakatan, kemudian menjadi sebuah keyakinan, kemudian akhirnya nanti akan menjadikan sebuah kebudayaan Bapak Ibu ya. Yaitu budaya positif yang ada di sekolah tentunya Bapak Ibu. Kemudian mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas aja gitu Bapak Ibu, ada kalimat-kalimat di situ ya. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, kita analogikan sebagai mengapa kita memiliki peraturan nih Bapak Ibu tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 Bapak Ibu ya. Jadi analoginya adalah ketika kita menggunakan helm, otomatis siswa ya Bapak Ibu ya sadar akan keselamatannya Bapak Ibu ya, bahwa helm itu digunakan untuk keselamatan dirinya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan saat hendak makan agar higienis Bapak Ibu ya. Nah, kalau di dalam kelas Bapak Ibu atau di dalam sekolah, mengapa kamu datang ke sekolah hari ini? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah? Mengapa kita harus mengerjakan tugas? Nah, nilai-nilai seperti itulah yang harus kita bangun Bapak Ibu ya, kesadaran ya Bapak Ibu ya untuk murid kita. Artinya murid kita secara sadar datang ke sekolah sesuai dengan motivasi dari dalam dirinya. Tidak berdasarkan paksaan ya Bapak Ibu ya, atau aturan. Ini sedikit singkat Bapak Ibu ya untuk pembentukan keyakinan kelas. Kita ambil nilai paling positif di sini Bapak Ibu, yang paling kanan Bapak Ibu ya, yang di kalimat dibuat dalam bentuk positif. Jadi nilai-nilai keyakinan kelas itu harus kita buat dalam bentuk positif Bapak Ibu ya. Tidak boleh misalnya dilarang membunyikan handphone misalnya, suara handphone. Sebaiknya diganti ya Bapak Ibu ya. Sebaiknya handphone di silent atau diheningkan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalimatnya itu lebih positif dan membangun supaya anak-anak menjadi lebih ingat Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas, pasti Bapak Ibu sudah melakukannya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi yang sudah kita bahas tadi Bapak Ibu ya, ketika murid kita melakukan kesalahan, ada 3 poin penting yang harus kita lakukan sebagai guru. Yang pertama adalah kita stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu ya, yang di bawah itu Bapak Ibu ya. Kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan nak ya, jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua, kita validitas Bapak Ibu ya, kita validasi Bapak Ibu tindakan apa yang dia perbuat, tindakan salah apa yang sudah dia perbuat Bapak Ibu ya. Pastinya mereka punya alasan mengapa mereka berbuat seperti itu Bapak Ibu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir adalah kita kembali Bapak Ibu ya, menanyakan atau meyakinkan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tadi Bapak Ibu. Ya Bapak, seperti contoh kecilnya adalah tidak mengerjakan PR ya Bapak Ibu ya. Kenapa nak kamu misalnya tidak apa-apa nak nggak mengerjakan PR, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, seperti itu. Kemudian kita tanya alasannya apa Bapak Ibu ya, alasannya kenapa kamu tidak mengerjakan. Mungkin bisa saja dia sedang sakit di rumah dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinannya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kamu nggak mengerjakan PR, bagaimana? Kemudian keyakinan kelas kita seperti apa gitu ya. Terus kamu ingin menjadi apa cita-citanya nak? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalimat-kalimatnya yang positif Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Namun sebelum saya akhiri, saya ada mengutip Bapak Ibu ya, kata-kata menteri kita hari ini 3 jam yang lalu saya peroleh di Instagram ya Bapak Ibu ya. Guru yang baik adalah guru yang terus belajar. Kemudian guru yang baik adalah guru yang banyak bertanya. Kemudian guru yang baik adalah guru yang banyak mencoba dan juga banyak berkarya untuk murid kita. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila penyampaian saya ada salah baik kalimat, baik pun sikap maupun perbuatan. Saya mohon maaf. Saya akhiri penyampaian saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa untuk narasumber kita yang pertama. Bapak Ibu masih semangat kan? Mohon dong diberikan applause reaction-nya ataupun jempolnya untuk pemateri kita yang pertama. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Hendra. Baik Bapak Ibu, sedikit mohon izin untuk menyampaikan alur webinar hari ini bahwa kita akan langsung ke pemateri yang kedua dan selanjutnya dilanjutkan dengan sesi sharing atau diskusi maupun tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu nanti boleh mengaktifkan raise hand, mengangkat tangan dan menulis atau boleh juga menuliskan pertanyaan pada kolom chat dan nanti kami akan membacakan pertanyaan yang Bapak Ibu kirim via chat. Kemudian Bapak Ibu yang mengaktifkan reaction raise hand, Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya adalah implementasi kompetensi sosial emosional dalam implementasi pembelajaran kurikulum merdeka. Kemudian mohon izin saya membacakan biodata narasumber hebat kita yang kedua. Yang pertama adalah Ibu Hamsinah MPD. Beliau lahir di Birayang 30 Oktober 1977. Kemudian beliau memiliki hobi membaca dan olahraga. Riwayat pendidikannya S1 dan S2 pendidikan kimia di Universitas Mula Warman. Kemudian pekerjaan guru kimia di SMA Negeri 11 Samarinda. Adapun prestasi yang pernah diraih luar biasa, ini ada beliau tergabung di anggota BAN, kemudian beliau juga menjadi asesor BAN PDM Kaltim, kemudian narasumber berbagi praktek baik IKM, kemudian beliau juga guru penggerak Angkatan 7, kemudian pengajar praktek Angkatan 11, juga berkali-kali menjadi pamong PPG di mata pelajaran kimia di Universitas Mula Warman, dan yang paling terakhir beliau berhasil menjadi juara 3 untuk GTK Inovatif Kalimantan Timur. Yang luar biasa ini Bapak Ibu prestasi dari Ibu Hamsinah. Kemudian untuk tugas tambahan beliau adalah wakil kepala sekolah di bidang humas. Baik Bapak Ibu, langsung saja mari kita sama-sama menyimak pemaparan materi dari narasumber kedua Ibu Hamsinah dengan tema implementasi kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Kepada Ibu Hamsinah disilakan. Oke, terima kasih banyak Bu Rinda. Moderator kita yang luar biasa ya, cerah ceria hari ini. Izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Bisa terlihat ya Bu Rinda ya? Aman Ibu. Mohon izin waktu 30 menit ya Ibu. Baik. Oke. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Maksudnya semangatnya biar pagi ya Bapak Ibu. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wiwi selaku Kepala BGP yang luar biasa, dukungan, motivasi, inspirasinya untuk kami semua. Kemudian Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad Wasis, yang tidak kalah luar biasa ya, selalu mendorong kami untuk bertumbuh dan berkembang. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Pak Hendra selaku narasumber, jauh-jauh dari Pasir tetap bersedia nih jadi narasumber. Moderator kita Ibu Rinda, kemudian rekan-rekan dari SMA 11 dan sekolah lain. Saya lihat ada beberapa rekan juga yang luar biasa tadi yang saya kenal, ada Bu Arlia, ada Bu Sekar, dan masih banyak lagi. Mohon izin tidak bisa disebutkan satu persatu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah akhirnya kegiatan Kombel di Semabes Ceria untuk kedua kalinya bisa terlaksana, mengambil tema budaya positif dan kompetensi sosial emosional. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Sekalian berbagi info terbaru ya Bapak Ibu ya. September ini
Untuk dasmen, dasar dan menengah itu ada instrumen baru dari BAN, dan itu dasarnya adalah budaya positif dan kompetensi sosial emosional, Bapak Ibu. Jadi nanti arahnya itu adalah ke kurikulum merdeka, maka kita tidak akan bisa menolak lagi untuk itu. Jadi mohon Bapak Ibu, ini mungkin terlihat sederhana, tetapi kesejahteraan psikologis warga sekolah itu jadi penilaian utama di akreditasi nanti selain kompetensinya. Maka kami mengangkat tema ini karena ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Luar biasa tadi Pak Hendra sudah menyampaikan. Oke, saya akan melanjutkan ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini jadi satu kesatuan. Oke. Mohon izin ya sebentar. Belum mau bergerak ini. Oh. Oke, sudah. Oke. Oke, Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat bagaimana perasaannya saat ini. Saat ini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya emosi itu sangat banyak. Ini hanya beberapa. Saya ambil 5 yang mewakili. Ada yang pertama ini adalah bahagia, kemudian di sebelah kanannya itu adalah senang, kemudian ada yang sedih, ada yang sedang marah, dan ada yang mengantuk. Saya taruh paling bawah nih Bapak Ibu, karena jam segini rata-rata memang kita ini yang kita rasakan ya Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom chat bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini. Silakan Bapak Ibu. Boleh dibuka? Oke. Oke. Bu Kurniawati senang, alhamdulillah Ibu. Saya juga senang bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Silakan Bapak Ibu. Pak Hermuna Paulus juga senang. Sarini mengantuk tapi senang sama Bu. Memang jam-jam mengantuk ini ya. Kemudian Bu Desi bahagia, Bu Fatma senang. Kemudian, wah salam hormat nih Bu Dharma dari SMA 3, Masya Allah. Terima kasih Ibu berkenan hadir. Senang, sendu ya Bu ya ketemu. Iya, saya juga senang banget ketemu Ibu. Kemudian Bu Ida juga senang, Bu Yuni juga. Kemudian Pak Hendra, wah bahagia dia. Dikasih emot kita, terima kasih untuk emotnya Pak Hendra. Kemudian Bu Budi dan beberapa teman yang lain juga senang. Bu Siti Ropia super bahagia, Masya Allah, tabarakallah Ibu. Buat ini bahagia, Pak Reja juga bahagia. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya, terima kasih banyak. Ada yang semangat, iya Bu, termasuk semangat itu tapi di sini tidak dituliskan. Terima kasih Bapak Ibu telah jujur dengan perasaannya, mengidentifikasi dan mau berbagi. Mohon maaf kalau belum bisa saya bacakan semuanya ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk apa sih yang dimaksud dengan kompetensi sosial emosional itu. Sebelumnya kita akan masuk ini dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Agak sedikit ini ya bergerak ya sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, kita baik ke sini. Untuk saya tidak perlu pulkan. Oke, jadi emosi itu sebenarnya banyak Bapak Ibu ya. Ini ada di sebelah kanan. Cuman kalau emosi dasar itu hanya ada 6. Marah, jijik, takut, bahagia, sedih, dan terkejut. Oke. Nah, apa itu kompetensi sosial emosional? Nah, gambar di sebelah kanan ini proses yang pernah saya lakukan ya Bapak Ibu ya. Ada murid yang sedang mengidentifikasi seperti Bapak Ibu tadi di roda emosi namanya, saya ambil emosi dasar saja. Mereka menuliskan namanya kemudian ditempel sesuai dengan emosi yang dirasakan saat itu dengan jujur. Setelah itu mereka berbagi, itu membawa kelegaan sendiri buat mereka. Sehingga ketika di pagi hari mereka siap belajar yang awalnya mungkin dari rumah masih kesal, masih mengantuk dan lain sebagainya. Kenapa itu perlu Bapak Ibu? Dalam ilmu komunikasi, kalau kita ingin didengarkan,
Maka salah satunya kita juga mendengarkan, selain kita mampu memvalidasi perasaan orang lain ya Bapak Ibu ya. Maka teknik itu penting untuk Bapak Ibu menyiapkan non-kognitif. Kan ada kognitif ya Bapak Ibu ya. Non-kognitifnya bisa kita lakukan dari sini salah satunya. Kemudian di sana juga pada saat saya berbagi ada guru ini dari SMA Islam menuliskan di lembar identifikasi emosi. Dan itu luar biasa. Saya kemarin bahagia sekali. Saya berpikir orang dewasa itu sulit untuk mengungkapkan emosinya. Ternyata dari seluruh peserta itu berebut, saya Bu, saya mau berbagi. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ternyata bapak-bapak yang banyak berbagi karena ternyata selama ini kan laki-laki tidak boleh menangis, tidak boleh cengeng gitu ya. Maka ketika ada momen berbagi, kesempatan nih buat bapak-bapak berbagi emosinya gitu ya. Oke, ini Bapak Ibu, kalau dulu kan namanya SEL ya Bapak Ibu ya, Social Emotional Learning, sama pada dasarnya Bapak Ibu ya. Jadi ada 5, yang pertama itu kesadaran diri dulu, terutama pengenalan potensi diri, kemudian emosi diri, setelah itu kesadaran manajemen, setelah mengenali bagaimana kita mengelolanya. Bagaimana kita untuk fokus dalam hidup. Kemudian ada kesadaran sosial, kemampuan kita berempati kepada orang lain. Kemudian kemampuan berelasi, berinteraksi sosial, termasuk di sini resilience, ketangguhan kita, daya lenting kita. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi jika ditanya apa itu kompetensi sosial emosional, lihat di sini ya Bapak Ibu ya, kompetensi sosial emosional. Oke, ini tujuannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kompetensi sosial emosional itu berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap yang terkait dengan aspek sosial dan emosional. 5 tadi Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat gambar di sini, ini sebenarnya sudah menjawab semuanya Bapak Ibu. Apa yang menjadi dasar? Yang dasar adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Kemudian ada 5 kompetensi di atas atapnya itu, di atapnya ada well-being, kesejahteraan psikologis. Itu tujuan akhirnya, kesejahteraan psikologis semua orang ya Bapak Ibu ya. Tujuan akhir dari KSE dan budaya positif. Nah, kalau ditanya apa itu well-being, maka ini Bapak Ibu ya. Kalau secara singkat, well-being itu kita merasa sehat lahir dan batin, nyaman dengan keadaan diri kita dan sekitar, dan bahagia. Tapi kalau dideskripsikan Bapak Ibu, suatu kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Akhirnya bisa membuat keputusan, mengatur tingkah lakunya sendiri, memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dengan cara yang baik tentunya ya Bapak Ibu, menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, membuat hidup lebih bermakna, serta berusaha mengeksplor dan mengembangkan diri. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, tentu ini yang kita inginkan anak-anak kita ke depannya. Maka saya selalu menyampaikan bahwa kita utamakan soft skill, baru hard skill-nya ya Bapak Ibu ya. Ketika anak motivasinya sudah bagus, disiplinnya bagus, dia mengerti potensi dirinya apa, dia tahu harus mengembangkan apa, bagaimana caranya, dapat dukungan dari mana, siapa yang dia libatkan, maka termasuk di sana dia akan berpikir kritis. Ketika menghadapi suatu situasi, misalnya internet yang apa saja ada di sana, dia akan berpikir, kalau saya lakukan ini tidak sesuai dengan nilai di diri saya, tidak sesuai dengan cita-cita saya, ini akan mengganggu tujuan hidup saya. Dia tidak akan melakukan itu. Jadi bukan karena takut, bukan karena yang lainnya, tapi karena dia sadar, dia punya tujuan besar yang ingin dia capai. Jika dia melakukan hal itu akan menghalanginya. Maka tujuan akhirnya sama dengan budaya positif tadi, satu kesatuan adalah membuat siswa itu berkesadaran, termasuk kita ya Bapak Ibu ya, berkesadaran. Jadi bagaimana kalau kita melihat di luar ya, barang tertinggal tidak akan hilang. Karena mereka tahu itu bukan hak mereka. Mereka tidak akan ambil. Mereka tahu bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu. Saya termasuk sedih Bapak Ibu ketika 17 Agustus atau 18 Agustus, 17 sepertinya itu, hari Minggu,
ketika pulang dari Muara Badak lewat lokasi pawai, terutama depan panggung, sepertinya itu posisi hujan, sampah banyak sekali dan posisi basah. Kemudian teman-teman dari DLH itu menyapu dengan sangat amat sulit. Saya terus berpikir, seandainya ya Kota Samarinda ini semua orang berpikir adalah sampahmu tanggung jawabmu, ringan sekali tugas mereka. Sedangkan yang meninggalkan sampah sudah tidur mungkin di rumah beristirahat atau lanjut jalan gitu Bapak Ibu ya. Sedangkan teman-teman kita yang hanya sedikit itu bekerja keras. Dan mohon izin, mohon maaf, yang membuang sampah itu bukan anak-anak. Bukan hanya anak-anak kita, orang dewasa gitu ya. Jadi itu salah satunya saya berpikir ini PR kita bersama nih. Bukan sekedar mengejar kompetensi itu penting Bapak Ibu, kompetensi sangat penting. Tapi bagaimana membentuk karakter, salah satunya dengan menerapkan KSE ini juga bagi saya dasarnya justru itu jauh lebih penting seperti itu. Oke, itu harapannya ya Bapak Ibu ya. Ke depannya kita, dan ini tidak bisa dikerjakan sendiri Bapak Ibu, perlu kolaborasi. Nah, mungkin murid-murid kita ada yang emosional, tantrum di kelas, padahal dia bukan anak istimewa gitu ya, bukan anak berkebutuhan khusus. Nah, penting Bapak Ibu seperti tadi, bagaimana mengenali emosi kita. Saya sekarang merasakan mengantuk. Oh, karena saya tadi malam saya memang kurang tidur. Saya butuh istirahat, mungkin saya tidak terlalu memporsir hari ini. Next, setelah istirahat sore atau malam, saya akan mulai lagi. Nah, akhirnya kan manajemen diri ya Bapak Ibu ya. Atau ibu-ibu yang sedang PMS. Oh ya, saya mau PMS. Biasanya saya lebih sensitif. Maka ketika ada orang yang sepertinya sarkas ke kita, kita tenang dulu. Kenali dulu emosinya. Ya mungkin menyebalkan. Tapi kan kita punya pilihan Bapak Ibu. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak, kita yuk jadi tuan atas diri sendiri. Apapun yang lingkungan lakukan, kita selalu punya pilihan. Ketika anak-anak bilang, saya begini Bu, saya nggak punya motivasi. Untuk apa saya hidup dari kecil, saya ditinggalkan orang tua saya yang sudah berpisah dengan keluarganya masing-masing misalnya. Saya tinggal dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Tidak ada yang menginginkan saya, tidak ada yang menghargai saya makan, berjuang sendiri, dan lain sebagainya. Terus saya akan bilang, kamu punya pilihan. Dengan tidak berpendidikan dan melanjutkan penderitaan ini, atau kamu sekolah yang benar, tidak ada dana, masih ada beasiswa, kemudian nanti kuliah, dan memutus rantai ini, dan berjanjilah jadi orang tua yang bertanggung jawab ketika kamu menikah. Itu di tangan kamu. Ibu tidak bisa ikut campur. Jadi sudah berhenti di mental korban. Yuk ambil tanggung jawab. Itu yang selalu saya tanamkan. Supaya anak-anak itu minimal lulus SMA, minimal sarjana, supaya berdaya. Yuk berdaya. Lingkungan bisa membuat kita tidak berdaya, tapi kita selalu punya pilihan. Saya selalu sampaikan itu ke anak-anak kita. Nah, ketika kita sudah bisa mengelola emosi diri kita, akhirnya kita akan mampu berempati kepada orang lain. Pikiran kita menjadi lebih terbuka, tidak mudah menghakimi, memahami situasi orang. Tapi ini bukan berarti tidak mengajarkan people pleasure ya Bapak Ibu. Padahal di titik kita pulih, kita akan berani berkata tidak. Di titik kita pulih, kita berani berkata tidak. Hanya cara mengatakannya Bapak Ibu ya. Ada sebagian orang yang tantruman tapi sebenarnya nggak tegaan. Tapi ada beberapa orang yang sangat lembut tapi berani tegas. Harapannya seperti itu Bapak Ibu ya. Karena kita bisa mengelola emosi kita, diri kita, dan efeknya pasti ke orang lain Bapak Ibu. Nah ini penerapan di sekolah secara umum ya Bapak Ibu ya. Penciptaan lingkungan belajar yang tepat, terkoordinasi, dan tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, emosional. Jadi kompetensi juga, karakter juga Bapak Ibu. Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri, saya katakan tadi, maka kita berkolaborasi. Ada kemitraan, sekolah, keluarga, komunitas. Kan 3 pilar pendidikan ya Bapak Ibu ya. Sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oke. Ketika itu terjalin dengan baik, misalnya gini, pola di sekolah sudah baik, di rumah tidak, atau di masyarakat tidak, maka tidak efektif. Mungkin tetap berjalan, tapi tidak efektif. Kemudian yang paling penting, sekolah itu sudah masukkan dalam kurikulum Bapak Ibu ya. Jelas, bermakna. Jadi dalam kurikulumnya sudah dimasukkan, kemudian dalam modul ajarnya juga kita masukkan.
Kita mungkin hasilnya tidak akan terlihat saat ini Bapak Ibu, tapi percayalah sesuatu yang baik itu pasti ada hasilnya. Nah, ini manfaatnya Bapak Ibu. Pembelajaran sosial emosional itu ketika kita terapkan lingkungan belajar jadi kondusif, suportif, kemudian peningkatan sikap pada diri sendiri, respek, toleran terhadap orang lain, baik di dalam maupun di luar sekolah. Efeknya adalah perilaku positif itu akan meningkat, mengurangi perilaku negatif, mengurangi tingkat stres, peningkatan performa ya, akademik anak-anak kita. Bapak Ibu, kalau hanya karena kita capek, kita berhak marah. Dalam hidup, rasanya kita tidak ada orang yang tidak capek, Bapak Ibunya. Hanya karena sibuk, kita berhak marah. Siapa yang tidak sibuk? Entah itu sibuk rebahan sekalipun, Bapak Ibu ya. Nah, kapan kita menikmati hidupnya? Ketika semua situasi kita perlakukan seperti itu. Maka ini juga refleksi buat kita ya Bapak Ibu ya. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Belajar bersama, berkolaborasi, menjadi teladan. Dan kunci di tengah itu adalah tendik dan pendidiknya dulu Bapak Ibu dikuatkan untuk PSE-nya. Pembelajaran sosial emosionalnya. Itu yang kita lakukan duluan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti akan saya sampaikan di belakang bagaimana cara menerapkan. Ini yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Jika ada yang bertanya apakah saya pembelajaran? Mungkin tidak Bapak Ibu ya. Tapi setidaknya anak-anak itu yuk kita beri pengalaman. Pernah didengarkan. Bayangin Bapak Ibu anak-anak datang di rumah tidak didengarkan, dihakimi, dasar anak bla 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 bla. Tidak pernah seperti ini. Kamu tidak seperti si A, si B, si C, si D. Kamu ya tidak pernah bisa membahagiakan orang tua. Kamu ya. Sampai di sekolah seperti itu lagi. Di lingkungan seperti itu lagi. Jangan heran tiba-tiba anak-anak melompat dari gedung, misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Tiba-tiba anak perempuan dengan mudahnya bucin gitu ya. Tiba-tiba terkena narkoba misalnya. Karena kemana mereka? Untuk membawa diri mereka. Sedangkan kan kalau kita terutama yang SMA ya, pun dari ini dari PAUD pun sudah Bapak Ibu kalau SMA. Mereka aja sedang bingung. Kenapa ya tuh SMP, SMA gitu ya? Kenapa ya tuh buku berubah? Orang tua pun ditanya, guru pun mungkin masih bingung. Kenapa ya hormonku berubah, perasaanku jadi berubah? Mereka tidak pernah didengarkan. Maka mereka akan percaya dengan siapapun yang mendengarkan, sekalipun itu orang yang tidak tepat akhirnya. Maka pelan-pelan Bapak Ibu, saya akan selalu sampaikan, anak-anak emosi itu netral ya, tidak ada emosi negatif positif. Kalau kamu datang terlambat ke sekolah, kamu merasa takut, wajar kan? Karena memang ada sesuatu yang tidak tepat. Ketika batasanmu dilanggar, etika dilanggar, kita marah, wajar kan? Ketika kehilangan orang terdekat, orang tua mungkin kita sedih, wajar kan? Kenapa dilarang nangis? Yang nggak boleh kalau berbulan-bulan nangis gulung-gulung, itu yang nggak boleh. Lebaynya itu yang nggak boleh Bapak Ibu ya. Terus ketika kita dapat pencapaian, kita rayakan, wajar kan kita senang, kita bahagia. Kita kecewa, wajar Bapak Ibu. Kita takut, kita gugup. Bahkan sebelum tampil dengan Bapak Ibu ini juga saya gugup. Tadi laptop saya juga tiba-tiba mati karena kepanasan. Dan saya terima itu Bapak Ibu, tidak masalah, masih ada alternatif. Masih bisa masuk ke akun teman-teman yang lain, tenang, tidak masalah. Tidak harus panik kan. Ketika orang lain melihat, oh kayaknya happy terus, itu bukan berarti baik-baik saja Bapak Ibu. Cuman kayak sudah di titik kesadaran, ya udah ada siang ada malam kan. Ada lancar ada tidak lancar kan. Toh sampai di usia ini masih baik-baik saja. Masih bertahan kan. Kenapa sih kita selalu menginginkan yang positif saja? Sedangkan kita menolak yang negatif sehingga itu menyakiti Bapak Ibu. Melekati tetapi kita menolak. Padahal itu sudah suatu keniscayaan ya Bapak Ibu ya. Maka ini cara saya mendengarkan roda emosi, lembar identifikasi emosi, kemudian mindfulness ya Bapak Ibu ya, dengan metode stop. Nah kemudian secara itu tadi kalau yang terintegrasi ya Bapak Ibu ya, di mapel apapun bisa dilakukan. Kalau secara eksplisit, langsung saja Bapak Ibu kita tayangkan, misalnya ada 5 kompetensi anak-anak Ibu, pembagiannya ini. Kemudian prakteknya saya biasanya, yuk bikin yuk satu gambar yang melambangkan dirimu. Saya mulai dari saya.
Saya menggambarkan matahari misalnya. Kenapa? Saya ingin punya cahaya penuh, mandiri. Matahari itu punya cahaya sendiri, kemudian dia berbagi cahaya ke yang lain, dan dia tidak marah ketika ada awan, ketika ada hujan. Dengan cahayanya yang super bisa membakar apapun. Dia juga tidak arogan, Bapak Ibu, membakar ketika dia marah seperti itu. Itu harapannya. Itu adalah doa kan buat kita ya Bapak Ibu. Maka anak saya minta membuat itu. Kemudian menuliskan 5 kelebihan, menuliskan 5 kekurangan. Kemudian boleh juga menggambarkan 5 tahun ke depan diri kalian seperti apa ya. Anggap ini afirmasi Bapak Ibu. Dan tahu Bapak Ibu, momen yang menyedihkan. Banyak anak-anak tidak bisa menulis kelebihannya. Karena dianggap tidak punya kelebihan. Tapi mereka jago menuliskan kekurangannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Waktu kita 5 menit lagi ya Bu Rinda ya. Iya. Oke. Ajan Bapak Ibu di sini. Boleh break dulu untuk ajan dulu Bapak Ibu ya. Boleh, boleh. Boleh, silakan dilanjut Ibu Hamsina. Terima kasih Bu Rinda, 5 menit lagi ya. Oke. Bapak Ibu, ini penerapan di sekolah. Jadi saya juga pernah berbagi praktik baik dengan teman-teman di sekolah. Kita juga ada momen emosional ketika dengan metode STOP. Ketika kita belajar untuk menengok diri kita ya Bapak Ibu ya, itu seru Bapak Ibu. Lumayan untuk buang sampah sampai emosi yang selama ini mungkin terendapkan. Nah ini tadi iklim kelas dan sekolah yang mendukung, berfokus pada KSE, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan, kebijakan yang mendukung, dukungan yang terintegrasi yang berkelanjutan Bapak Ibu ya. Oke, saya balik sedikit Bu Rinda untuk ini tadi adalah dasarnya ya Bapak Ibu yang mindfulness. Ya Bapak Ibu menikmati momen hadir sepenuhnya saat ini dan kini. Kita itu terlalu banyak terbelenggu dengan masa lalu, masih marah, dendam. Terlalu banyak overthinking tentang masa depan. Padahal kan Bapak Ibu sampai hari ini hidup kita baik-baik aja loh. Dengan semua overthinking yang bahkan membuat kita sakit lambung mungkin. Dan yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Maka ini saya mengajak Bapak Ibu menengok ruang dalam diri. Sering ngobrol sama diri sendiri. Tanya apakah hari ini udah baik-baik aja. Karena coba Bapak Ibu ingat. Kita bicara bukan konteks Tuhan tapi makhluk. Kan satu-satu yang tidak pernah meninggalkan diri kita adalah diri kita. Maka yang berhak dapat perlakuan terbaik adalah diri kita, baru orang lain Bapak Ibu ya. Kemudian memaknai setiap aktivitas walaupun berat. Saya, Bu Rinda, teman-teman di sini bohong Bapak Ibu kalau tidak mendua, meniga gitu ya. Pekerjaan itu tapi berusaha kita nikmati, kita enjoy. Ada tetap momen untuk mindfulness-nya ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya Bapak Ibu yang paling sederhana dengan metode stop. Kita berhenti sejenak dari semua aktivitas, ambil napas yang dalam, keluarkan mungkin 3 kali, 5 kali, perlahan-lahan Bapak Ibu boleh menutup mata. Kita berhenti dengan lingkungan sekitar ya, kita
tidak memaknai apapun. Jadi kita amati sensasi di tubuh, perasaan, pikiran, lingkungan. Tenang dulu sejenak ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan aktivitas kita. Nah, ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Duduk tenang, amati perasaan yang muncul. Ketika marah, kenapa ya saya marah? Ini marahnya nih udah sesuai belum ya? Sesuai nggak kemarahan saya, cara saya marah dengan hal yang memang mengganggu saya. Cek lagi Bapak Ibu, pelan-pelan kita refleksi ya. Kemudian ungkapkan 3 hal yang disyukuri. Saya pernah Bapak Ibu menuliskan setiap hari 3 hal yang disyukuri dalam hidup, 3 hal orang yang berbuat baik hari ini kepada saya. Itu sampai 1 bulan berubah perasaan negatif Bapak Ibu. Ih, ternyata ya. Mungkin teman-teman yang di sekeliling saya akan selalu bilang, sering mendengar, saya akan sering mengatakan, ih beruntungnya ya, beruntungnya. Karena setelah saya tulis, banyak sekali nikmat dari Allah, dari Tuhan yang kita tidak sadari. Kita fokusnya ke hal yang belum kita miliki, mungkin belum beres, itu ya Bapak Ibu ya. Boleh mendengarkan musik Bapak Ibu, menggambar, melukis, melakukan jurnal ini. Bagi teman-teman yang overthinking, coba menulis. Coba uraikan dengan menulis. Plus kalau saya suka kalam Bapak Ibu. Kalam itu tenang. Bisa menyerap energi negatif kita, overthinking kita. Saya suka rutinitas seperti itu. Bapak Ibu tahu lah nanti caranya masing-masing mengenali diri gimana caranya untuk bisa menenangkan. Jadi Bapak Ibu kalau pikiran itu menghantui kita jangan percaya. Kadang-kadang pikiran kita juga menipu kita. Maka kita tuan atas pikiran, perasaan, kata-kata. Mungkin terakhir dari saya satu Bapak Ibu. Yang membuat hidup lebih ringan, sadarilah ada teori kontrol istilahnya ya Bapak Ibu ya. Yang bisa kita kontrol dalam hidup hanya pikiran, perasaan, kata-kata, perbuatan. Kita tidak bisa mengontrol pasangan, anak kita, murid kita, teman kita, siapapun. Dan itu menyakiti Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol, tapi kita bisa punya batasan, kita punya sikap. Itu. Lelah Bapak Ibu, lelah kalau kita ingin mengontrol orang lain. Ya, karena kan apalagi orang-orang dewasa ya Bapak Ibu, bahkan anak-anak sekalipun juga tidak ingin dikontrol. Itu Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman yang masih overthinking, mungkin masih khawatir tentang hari esok, percayalah, Bapak Ibu masih hadir di sini. Berapa badai yang sudah dilewati? Masih bertahan kan? Masih baik-baik aja kan? Jadi yuk, percaya dengan kemampuan diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Terus berkolaborasi, bertumbuh dengan bahagia. Ketika kita bahagia, maka energi itu akan kita bagikan ke sekeliling kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk narasumber kita yang kedua sudah menyampaikan sangat komplit sekali, sangat luas sekali apa yang kita harus ketahui tentang kompetensi sosial emosional. Bapak Ibu diberikan reaksi tolong untuk narasumber kita, boleh jempol, boleh applause. Terima kasih untuk sharing materi yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan sharing. Bapak Ibu boleh silahkan untuk memberikan respon, kemudian apresiasi atau pertanyaan, atau hal yang mungkin ingin disampaikan selama 20 menit ke depan. Sesi pertama ini saya mengundang 2 responden dulu ya Bapak Ibu. Silahkan diaktifkan reaction untuk raise hand. Silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan jika ada pertanyaan yang mungkin perlu disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Saya Bu, izin bertanya. Oke, silakan Pak Abdurrahman. Baik, Bu. Boleh disebutkan nama, kemudian Bapak dari instansi mana, kemudian yang dituju pertanyaan narasumbernya ya Pak. Silakan Baik. Bapak. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari SMA Negeri 2 Samarinda. Untuk pertanyaan saya lebih terfokus pada pemateri yang kedua. Ibu
Ibu Hamsina. Untuk pertanyaan saya, ini yang berkaitan dengan menghadapi murid. Jika kita dihadapkan dengan salah satu murid yang memiliki karakter atau sifat yang memang betul-betul dianggap bandel, sementara segala sesuatu yang sudah kita lakukan sesuai dengan poksinya, seperti apa yang Ibu tadi sampaikan. Nah, lebih prinsipnya lagi pertanyaan saya, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan untuk menghadapi siswa tersebut? Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Abdurrahman dari SMA Negeri 2 Samarinda, dan pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Hamsina. Satu lagi Bapak Ibu, nanti setelah itu baru akan ditanggapi oleh narasumber. Silakan Bapak Ibu, boleh langsung open mic, raise hand, atau mengisi di kolom chat pertanyaan. Pak Sapraham? Iya, ini pertanyaan yang kedua dari Pak Sapraham. Mungkin kurang lebih dari Pak Abdurrahman ya, Bapak Ibu. Pak Sapraham, saya coba bacakan. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, bagaimana menumbuhkan budaya positif pada anak yang berkali-kali melakukan pelanggaran. Nah, sedangkan dari Pak Abdurrahman tadi adalah menghadapi murid yang memang memiliki karakter yang dianggap bandel. Namun kita sudah melakukan tupoksi kita sebagai guru. Apa langkah kita selanjutnya untuk mengatasi atau membersamai anak tersebut supaya kembali ke ini? Mungkin selanjutnya bisa langsung ditanggapi. Yang untuk pertanyaan dari Pak Abdurrahman SMA 2 bisa ditanggapi oleh Ibu Hamsina. Sedangkan yang pertanyaan dari Pak Sapraham boleh ditanggapi oleh Pak Hendra Putra. Silahkan Ibu Hamsina. Baik, terima kasih Bu Rinda. Terima kasih Pak Abdurrahman untuk pertanyaannya yang luar biasa dari SMA 2. Terima kasih juga Bapak berkenan hadir belajar bersama di sini. Jadi menghadapi murid yang cari perhatian khusus gitu Pak ya. Mungkin hampir di semua sekolah kita alami seperti itu ya Pak ya. Yaitu beda di era mungkin Pak ya. Kalau zaman kita dulu, satu memang sudah tertanam bahwa kalau saya pribadi gitu Pak ya, kita juga sama mungkin guru, orang tua itu mau salah benar kita wajib hormat, wajib taat gitu ya. Kita tidak berpikir kritis untuk itu ya. Samina wa ta'na ya, saya dengar saya taat istilahnya gitu ya. Tapi anak-anak ini kritis Bapak Ibu. Dia tidak mau taat, mendengarkan, makanya mungkin anak kita kesannya sering mendebat dan lain sebagainya. Nah, kita pahami itu bahwa mendidik sesuai zamannya satu, Rasul juga bilang seperti itu, sesuai perkembangan zaman. Biasanya saya lakukan, anak-anak yang istimewa itu kan cari perhatian sebenarnya, pengen diperhatikan. Dengan dia berulah, mungkin selama ini kurang perhatian Bapak. Dia akan diperhatikan guru kelas, wali kelas, guru BK, wakasek, sampai ke epsek mungkin, akhirnya nanti sampai ke orang tua. Dia bahagia memenuhi kebutuhan dasar yang dibahas oleh Pak Hendra tadi. Jadi ada hanya cara memenuhi kebutuhan dasarnya itu tidak tepat. Tidak seperti orang kelaparan mencuri, sama seperti itu. Sebenarnya dia lapar tapi mencuri seperti itu. Nah, maka kita akan lakukan pendekatan dulu, tanya dulu, kita konfirmasi dulu, kemudian boleh ditanya seperti apa keluarganya. Saya akan lakukan ini Bapak, pengalamannya. Tinggal di mana, berapa saudara, Bapak kerja di mana, gimana keadaan di rumah, bangun jam berapa, siapa yang ini, sanggup berapa, dan lain sebagainya. Didengarkan dulu. Kenapa tadi melakukan ini? Ada nggak cara yang lebih baik selain ini? Ada nggak untuk memenuhi ini? Gimana caranya? Tidak harus seperti itu. Misalnya mengganggu teman dan lain sebagainya. Kita tanya, atau dia terlambat misalnya. Ada nggak cara yang lebih baik menurutmu gimana? Siapa yang bisa bantu kamu untuk ini? Terakhir saya akan tanya, kamu butuh dukungan apa dari ibu?
Tapi Pak, ada anak dari sekian itu direstitusi ya Bapak Ibu ya. Sudah direstitusi, ada yang memang dalam tanda kutip memang belum sampai kesadarannya. Maka kalau saya pribadi Bapak ya, yang penting tanggung jawab kita sebagai guru itu sudah selesai. Tidak ditanya lagi nih di akhirat sudah melakukan apa. Itu Bapak. Semoga ujungnya kan doa ya, Pak. Semoga mungkin tidak di SMA ini, di SD sadarnya, mungkin waktu kuliah, waktu berkeluarga. Beliau ingat, oh dulu ada loh guruku Pak Abdurrahman, nasihatnya begini. Waktu aku masih bandel-bandelnya itu, suatu saat mungkin dia sudah sukses, berkat beliau, bla bla bla. Banyak kan kasus seperti itu ya. Tapi artinya gini Bapak Ibu, yang membuat guru tuh sering kecewa, marah. Ketika anak itu kan tidak berubah, seolah-olah tidak ada hasil dari apa yang kita lakukan. Padahal belum, Bapak Ibu, sabar. Mungkin belum saat ini. Tetapi apa yang kita sampaikan, suatu saat insya Allah itu akan bermanfaat. Tapi itu tadi lagi Pak Abdurrahman, jika memang sudah mentok, ya sudah. Yang penting tanggung jawab kita sebagai guru itu sudah selesai. Seperti yang saya sampaikan, ada sesuatu yang di luar kendali kita. Mungkin itu, Bu Rinda. Mungkin itu, Pak Abdurrahman. Terima Oke, kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Luar biasa Ibu Hamsina. Pada intinya Bapak Ibu jangan pernah lelah kita untuk membentuk karakter peserta didik. Masalah hasil, kalau bahasa ini kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa Bapak Ibu ya, tapi kita sebagai guru terus berusaha. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, silakan Pak Hendra Putra untuk mengakomodir atau memberikan respon untuk dari pertanyaan Pak Sapraham. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Rinda. Terima kasih juga atas pertanyaannya Pak Sapraham, sangat luar biasa ya. Tadi saya baca itu bagaimana menumbuhkan budaya positif pada anak-anak yang berkali-kali melakukan pelanggaran. Nah, sebenarnya sinkron ya Pak Sapraham dan Bapak Ibu yang lain dengan apa yang sudah dikatakan oleh Bu Hamsinah tadi. Pada dasarnya Bapak Ibu, kita tidak bosan-bosan ya Bapak Ibu ya. Kita selaku pendidik dan juga pengajar Bapak Ibu ya di sekolah, pastinya kita akan menemui hal tersebut Bapak Ibu ya. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, sebagai contoh analogi, saya menganalogikan sebuah siswa kita ini, contohnya adalah misalnya Timnas Indonesia Bapak Ibu. Timnas Indonesia itu dulu tidak pernah yang namanya ibaratnya sebagus sekarang ya Bapak Ibu ketika kita melihat Timnas Indonesia Bapak Ibu ya. Tapi dengan segala upaya dan usaha dan kolaborasi Bapak Ibu ya, maka Timnas Indonesia yang kita analogikan sebagai murid itu insya Allah nanti ke depannya akan lebih bagus. Dan secara kontekstual atau secara teoritis juga Bapak Ibu ya, khususnya Pak Sapran yang bertanya tadi adalah kita yang pertama pastinya harus mengidentifikasi dulu Pak Sapraham, pelanggaran apa saja yang sering dilakukan oleh murid kita ini Pak Sapraham. Kemudian kita coba selalu mengingatkan dan menanamkan kembali bahwa budaya sekolah yang positif itu yang kita inginkan atau sekolah inginkan ya Bapak Ibu ya, atau sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan itu seperti apa. Misalnya seperti budaya kejujuran, kerjasama, kesetaraan, dan juga tanggung jawab ya. Kalau dalam hal ini ketika dia melakukan pelanggaran berarti dia tidak tanggung jawab. Nah itu harus perlu kita kuatkan terus, tidak bosan-bosan ya Pak Sapraham ya. Kemudian yang kedua pastinya kita harus melibatkan semua pihak Pak Sapraham. Kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri ketika kita sudah stuck nih menangani seorang siswa yang kita mungkin kita tidak merasakan ya. Contoh nih analogi, siswa tersebut mungkin dari kalangan yang mohon maaf tanda kutip secara kesejahteraan ekonominya di bawah, kemudian dia anak yatim piatu yang kita mungkin sebagian guru kita belum merasakan itu, kita tidak tahu gitu alurnya seperti apa. Maka perlunya kita kolaborasi dengan rekan sejawat juga bagaimana cara menangani anak yang seperti ini. Kemudian termasuk kita juga harus menyediakan ya atau kita melakukan komunikasi terbuka Pak Sapraham dan transparan antara siswa kita dan juga kita, termasuk juga tadi kita libatkan rekan sejawat kita. Kita jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk bertanya Bapak Ibu ketika kita memperoleh masalah yang seperti itu. Nah kemudian kita juga harus yang terakhir itu adalah yaitu membangun kerjasama dan juga mengadopsi sistem disiplin yang adil dan dalam mendidik anak agar nilai-nilai budaya sekolah yang positif dan membantu peserta didik itu seperti apa. Kembali lagi kita tadi mengutip ya Pak Sapran, mengutip dari kalimatnya Pak Menteri kita, Mas Menteri kita, yaitu kita tidak boleh malu bertanya, belajar, dan juga kita harus mau berkolaborasi. Jadi terus-menerus diulang. Mungkin kita akan merasa itu bosan, tapi
ketika kita goals kita sebagai seorang pendidik adalah untuk nantinya murid kita memiliki budaya positif, kemudian murid kita memiliki adab yang baik, kita tidak boleh berputus asa untuk melakukan hal tersebut. Sama seperti timnas Indonesia kita 5 tahun yang lalu kita sering dibantai, sering dijelek-jelekan, sekarang bagus karena dengan usaha dan kolaborasi. Itu analoginya. Mungkin seperti itu Pak Sapram dan Bapak Ibu yang lain. Oke, luar biasa Bapak Hendra Putra selaku narasumber, dan beliau kebetulan hobi bola, jadi analoginya ya tidak jauh-jauh dari seputar bola. Luar biasa nih. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendra, luar biasa. Intinya Bapak Ibu, kita berbicara tentang bagaimana menumbuhkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri peserta didik. Oke, selanjutnya mungkin masih ada satu lagi ya Bapak Ibu pertanyaan, mungkin silahkan kalau memang ada. Chat itu Bu ada dari Ibu Dharma. Oke, baik, di chat saya temui ini ada Ibu Dharma Dianingsih ingin berdiskusi sama Pak Hendra. Nah, ini spesial Pak Hendra ya. Kalimat dalam kesepakatan kelas yang akan dijalankan dan diyakini penghuni kelas suatu saat akan diucapkan kembali sebagai pengingat. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika dalam mengucapkan kalimat itu dipengaruhi dengan karakter gurunya? Contoh, intonasi sangat selalu tinggi, sangat nyaring, keras, itu karakter gurunya loh. Ini seperti juga saya pribadi mungkin beberapa ketika berbicara, saya berbicara agak nyaring gitu, dibilang lagi emosi, padahal tidak, memang karakternya seperti itu. Nah, mungkin silakan Pak Hendra diakomodir untuk diskusi dengan Bu Dharma. Oke. Baik, terima kasih Bunda Dharma. Ya, Bu Dharma kebetulan ini bunda saya, Bu. Sangat luar biasa sekali, sering berjumpa di kegiatan apapun. Jadi sedikit Bunda Dharma berbagi praktik baik yang telah atau yang sudah sering saya laksanakan. Untuk kesepakatan atau keyakinan kelas sendiri, kita kembalikan lagi ke murid Bunda sebaiknya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita kembali ke pembelajaran paradigma baru yang mana berpusat pada murid. Sebaiknya kita selalu membiasakan murid yang mengucapkan kembali atau misalnya mengingat kembali keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dijalankan atau diyakini bersama. Oke, misalnya seorang guru tidak jadi masalah atau tidak jadi problem ketika masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Nah, kita hanya sebagai pemantiknya saja, Bu. Sebaiknya seperti itu. Namun di dalam pengucapan kalimat yang dalam kesepakatan dan juga keyakinan kelasnya, alangkah baiknya ketika murid itu langsung muncul motivasi intrinsiknya untuk mengucapkan kembali kesepakatan kelas apa yang ada di kelas fisika, misalnya Bu Dharma ya. Jadi anak-anak tuh akan terbiasa terus-menerus. Jadi sehingga mereka akan selalu ingat, oh kelasnya Bu Dharma, kelasnya Pak Hendra ini ketika fisika harus misalnya datang tepat waktu, misalnya duduknya yang rapi, tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Jadi saran dari dan juga praktik yang sudah sering saya lakukan itu adalah kita kembalikan ke muridnya. Untuk mengingatkan kembali tidak jadi masalah, mau nadanya tinggi ataupun rendah itu adalah karakter guru, gak jadi masalah Bapak Ibu. Kita tidak bisa merubah karakter nada, namun kembali kita ke disiplin atau budaya positif tadi dan juga melakukan menerapkan yang model pembicaraan atau alur segitiga restitusi sebaiknya agak diturunkan sedikit untuk nada Bunda ya. Memang mau nggak mau kita itu sebagai guru harus sedikit mengalah tapi demi kebaikan. Namun kalau Bunda Dharma kan saya sudah sering memang suaranya lantang. Itu tidak jadi masalah menurut saya, itu justru murid akan menjadi bersemangat gitu dengan catatan tadi disiplin dan budaya positifnya dengan strategi dan nilai yang lain itu dilaksanakan secara konsisten. Itu saja mungkin Bu yang dapat saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan, silahkan. Oke, luar biasa Pak Hendra, ketika kita berbicara bagaimana
karakter Bapak Ibu guru yang berbeda, itu kita juga memahami bahwa ada karakter peserta didik yang berbeda-beda pula. Baik, saya rasa cukup Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita sesi diskusi dan sharing saya cukupkan sekian. Nah, Bapak Ibu kembali tak bosan saya mengingatkan share link daftar hadir sudah dikirim di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu mengisi dan jangan lupa link daftar hadir akan ditutup 10 menit setelah webinar selesai. Jadi Bapak Ibu silahkan mengisi dan selanjutnya sertifikat akan otomatis tergenerate di dalam email Bapak Ibu masing-masing. Baik, untuk sebelum kita masuk ke kesimpulan dan penutup, ada sedikit ini arahan ataupun paparan sebagai closing statement dari Bapak Kepala SMA Negeri 11 Samarinda, Bapak Ahmad Wasis. Kami beri waktu selama 2 menit ya Pak ya, untuk memberikan closing statement tentang apa materi webinar kita hari ini dan mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Silakan Bapak. Terima kasih Bunda Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam hebat semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ada 15 institusi dari sekolah maupun yang lain yang hadir di siang ini dengan jumlah yang masuk ke room itu sekitar 115, 117. Ada perkembangan yang naik turun. Terima kasih kami atas nama pimpinan sekolah ini. Luar biasa teman-teman antusiasnya dan pengorbanan waktunya. Yang kedua, ini mudah-mudahan ke depan webinar ketiga juga lebih antusias lagi teman-teman dan lebih luas. Mungkin waktunya yang diubah tidak jam rawan seperti ini. Yang ketiga, ada satu yaitu saya masih kesulitan merefleksi diri jika memadukan antara budaya positif dengan emosional seorang kepala sekolah di dalam menghadapi guru-guru zona nyaman. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bahwa kepala sekolah juga tidak begitu baik-baik saja Bu Amsina, juga kadang-kadang juga mikir mau ngomong begini takut membuli, mau ngomong begini takut membuli, padahal kita punya kepentingan untuk menyatukan antara budaya positif dengan mengelola emosional kepala sekolah. Namun yang muncul seakan-akan nanti kepala sekolah tidak membagikan. Itulah yang keempat terakhir. Saya selaku kepala sekolah selalu mengikuti terus perkembangan dari teman-teman maupun terima kasih atas antusiasnya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa Bapak Ahmad Wasis. Ketika kita berbicara perpaduan budaya positif dan kompetensi sosial emosional, memang ada sebuah perpaduan ya Bapak. Tapi ketika Pak Wasis tadi sudah menyadari sulit sekali takut ini dalam mengambil keputusan, di situ Bapak sudah masuk di KSS sebenarnya Pak, ada kesadaran diri ya Pak ya. Nah itu sudah luar biasa. Nah tinggal mengembangkan bagaimana manajemen diri, nah seperti itu. Tapi sudah luar biasa Bapak punya manajemen yang sangat luar biasa yang kami banyak belajar di situ. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali untuk webinar kita hari ini. Ketika kita berbicara membangun budaya positif di sekolah, maka kita juga sama-sama memfasilitasi peserta didik untuk bertumbuh dari segi karakter ya Bapak Ibu, bagaimana pembentukan karakter, dan kenapa di kurikulum Merdeka kita masih ingat bahwa karakter peserta didik yang dibangun, ditumbuhkan itu adalah karakter yang berdasarkan profil pelajar Pancasila seperti yang diungkapkan oleh pemateri kita sebelumnya. Nah, ketika kita berbicara kompetensi sosial emosional, ini bagaimana anak-anak diajak atau dituntun untuk kesadaran diri, manajemen diri, kemudian bagaimana mengambil keputusan bertanggung jawab, sehingga anak-anak tidak tersesat Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru di sini juga diajak untuk memfasilitasi, menuntun mereka tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, baik Bapak Ibu, apa hubungannya dengan suasana lingkungan belajar ketika kita sudah memfasilitasi peserta didik, Bapak Ibu guru menjadi penuntun, panutan dalam implementasi budaya positif dan kompetensi sosial emosional, pasti di sini kita memahami bahwa kita
wajib memfasilitasi peserta didik untuk menciptakan suasana pembelajaran, suasana lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Baik Bapak Ibu, sampailah kita di sesi penutupan. Saya sebagai pemandu acara webinar ini mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat, sebagai narasumber, panitia, peserta yang telah hadir dan memberikan kontribusi besar untuk suksesnya acara ini. Baik, semoga acara ini dapat bermanfaat dalam juga memperdalam wawasan kita untuk menerapkan dan mengimplementasikannya di lingkungan sekolah kita masing-masing. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita untuk menutup kegiatan ini bersama-sama membaca hamdalah bagi yang beragama Muslim. Bagi Muslim, alhamdulillahirabbil alamin. Baik Terima Bapak kasih. Ibu, mari bersama-sama kita terus belajar, bergerak, dan tidak lupa kita juga mendukung transformasi pendidikan. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Sampai jumpa di webinar komunitas belajar guru ceria berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.